Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah di Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam, Gombera, Makassar. Pada malam ini kalau kita melihat dari kalender Hijriah Global Tunggal, itu jatuh pada hari Senin tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari Ahad. Ya, jadi kalau Hijriahnya itu hari Senin, karena mulai maghrib sudah pergantian tanggal. Tapi kalau kalender miladia itu hari Ahad, ya, karena nanti pergantian tanggalnya itu jam 00. Jadi hari ini kalau kalender miladia Ahad 25 Agustus 2024. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, dan semua kita yang berada di masjid yang penuh mubarak ini. Sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Baik, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita berdoa, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami, dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, baik, silakan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Saya bacakan ayatnya dahulu, kalian dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ya, tajwidnya. Jadi di sini pertama a'udzu di situ adalah mad tabi'i. Ada beberapa mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu mad yang panjangnya biasa, 2 harakat atau 1 alif. Yaitu apabila ada fathah bertemu dengan alif, atau kasrah bertemu dengan ya sukun, atau
dhamma bertemu dengan waw sukun. Ya, seperti a'udzu. Ya, a'udzu itu umpamanya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh dalam ayat Adama. Nah, itu ada fathah ketemu alif. Jadi dua alif di situ. Alif pertama ya itu fathah. Kemudian alif kedua itu mad tabi'i. Adama. Kemudian juga al-asma. Nah, itu fathah ketemu alif. Kullaha. Ya. Dan seterusnya. Ya, al-malaikah, ambiuni, uni ya, ambi itu ada dhamma ketemu waw sukun, ambiuni. Sadiqin ya, qaf ketemu qaf berbaris kasrah bertemu ya sukun. Nah, itu mad tabi'i. Jadi panjangnya biasa 2 harakat. Kemudian yang kedua al-asma. Di situ ada alif dan lam ya di awal kata. Nah, itu disebut al-izhar al-qamariyah. Jadi izhar itu artinya jelas. Dibaca jelas itu lamnya al dibaca. Kemudian qamariyah itu ya huruf qamariyah yang sebangsa bulan. Jadi kalau lamnya itu ketemu huruf qamariyah, maka lamnya dibaca terang. Ya. Diumpamakan antara bintang dan bulan. Ya, jadi huruf qamariyahnya itu huruf sebangsa bulan. Ya. Contoh lagi al-malaikah. Itu dibaca terang lamnya. Jadi huruf qamariyah itu ya kalau mau dihafal, hafal kalimat yang mengatakan abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kemudian yang ketiga itu ada al-asma ya, wa 'allama adamal asma. Ya, itu disebut mad wajib muttasil. Ya, mad itu panjang, wajib itu harus, muttasil itu bersambung dalam satu kata. Contoh yang lain al-malaikah ya. Wa 'allama adamal asma'a. Nah, itu al-asma. Kemudian al-malaikah ya. Kemudian haula. Ya, itu semua mad wajib muttasil. Panjangnya itu minimal 2,5 ya harakat atau 2,5 alif atau 5 harakah. Ya. Jadi dipanjangkan al-asma, al-malaika, haula ya. Jadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ya, jadi itu dalam satu kata, al-asma, al-malaika, haula, dalam satu kata membacanya itu dipanjangkan 4 sampai 5 harakat. Ya. Kemudian yang keempat ada namanya gunnah. Ya, gunnah itu bertasdid, mim bertasdid atau nun bertasdid, yaitu bacanya dengung, wajib didengungkan dengan panjang. Ya, umpamanya di sini wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma, ya tsumma itu mim bertasdid. Kemudian ada namanya al-izhar asy-syafawi. Ya, itu dalam bacaan aradahum ala. Jadi mim sukun bertemu dengan ain. Ya. Jadi
Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain ba dan mim, ya, cara membacanya itu jelas mimnya dengan mulut tertutup, aradahum. Asyafawi itu artinya bibir atas dan bawah ketemu sehingga mulut tertutup. Jadi contohnya aradahum ala. Kemudian berikut ada namanya al-ikhfa al-hakiki. Ya, al-ikhfa hakiki itu apabila ada nun mati atau sukun, bersukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf khalqi, huruf idgham bigunna dan idgham bila gunna. Selain huruf-huruf itu apabila ketemu, ya, yaitu tanwin dan nun sukun atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf khalqi, idgham bigunna dan idgham bila gunna. Itu disebut al-ikhfa al-haqiqi. Contohnya ambiuni in kuntum, ya, in kuntum. Jadi nun mati ketemu ba, nun mati ketemu kaf. Ya, cara membacanya itu disamarkan. Kemudian yang terakhir ada mad arid lisukun. Ya, itu contohnya shadiqin. Shadiqin apabila ada mad tabi'i atau mad lin, ya, sesudahnya ada wakaf atau tempat berhenti. Umpamanya shadiqin. Jadi huruf terakhirnya yang berbaris fathah itu dibaca sukun. Cara membacanya itu ada 3 macam, bisa 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Yang bagus itu 6 harakat. Ya, baik, kita baca sama-sama, ya. Saya dahulu baru kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula. Anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, sekarang kita belajar nahwunya, ya.
Nah, di sini ada beberapa harfun. Ya, harfun itu kalau dalam bahasa Arab bisa berarti huruf, bisa berarti kata. Ya, kalau huruf itu huruf hijaiyah, mulai dari alif sampai ya, alif ba ta sa. Kemudian kalau berarti kata, itu berarti kata depan. Ya, kata depan atau kata bantu. Ya, seperti waw, nah, itu kata bantu. Summa, fi, ya, itu masing-masing mabniun. Yang mabniun itu barisnya tetap, ya, yang terakhir tidak berubah-ubah. Umpamanya wa tidak bisa berubah menjadi wi atau wu. Jadi itu harfun. Seperti juga summa, ya, jadi summa itu harfun, tapi dia harfun ataf, ya. Kemudian juga seperti ala, nah, itu semua harfun, harfun kata depan atau kata bantu. Kemudian yang kedua ada fi'lun madin. Ya, fi'lun madin itu artinya kata kerja lampau. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya kata kerja lampau. Contohnya allama. Nah, allama fi'lun madin. Jadi dia mabniun. Mabniun alal fathah. Mabniun itu artinya tetap barisnya, ya, tidak berubah, yaitu fathah. Allama. Kemudian juga arada. Ya, arada. Aradahum. Ya, itu fi'lun madin. Yang arada, menyajikan, mengemukakan. Kemudian qala, itu juga fi'lun madin, telah berkata. Allama telah, jadi telah mengajar. Arada telah menyajikan. Qala telah berkata. Kemudian juga kuntum, itu dari kata kana. Kana itu fi'lun madin, ya, nakis. Kuntum, kana, kana, kanu. Kanat, kanata, kunna, ya. Kunta, kuntuma, kuntum. Jadi kuntum itu fi'lun madin, yang manakis. Itu beberapa fi'lun madin. Yang ketiga adalah fa'il. Ya, fa'il itu pelaku yang melakukan pekerjaan. Jadi di situ wa'allama Adama, ada di situ fa'il yang tersembunyi, ya, dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi, yaitu takdiruhu huwa, ya, dia huwa, yaitu Allah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, jadi Allah mengajarkan Adam semua nama-nama. Itu. Kemudian aradahum, nah, di situ juga ada fa'il Allah, ya, yang melakukan pekerjaan, fa'il. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala. Nah, itu juga ada fa'il di situ. Ya, fa'il Allah, semuanya Allah, faqala. Kemudian juga kuntum, ya, di situ ada fa'il tetapi dia sebagai isim kana, kuntum. Kemudian ada juga yang keempat maf'ulun bih. Ya, ada maf'ulun bih itu lawan dari fa'il. Ya, penderita atau objek. Ya, kalau fa'il subjek. Seperti wa'allama Adama. Adama itu maf'ulun bih, ya, jadi dia maf'ulun bih yang pertama, al-awwal. Kemudian al-asma maf'ulun bih as-sani. Nah, kalau maf'ulun bih itu mansub, mansub. Kalau fa'il marfu. Marfu itu biasanya berbaris dhamma terakhirnya, ya, tapi tidak semua. Kalau maf'ulun bih itu mansub, biasanya berbaris fathah
di akhirnya, tapi tidak semua. Asma'a kullaha, ya ada lagi maf'ulun bi as-salis kullaha. Summa aradahum alal malaikati hum. Nah, itu juga maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Summa aradahum ambiuni. Nah, itu juga ada ambiuni, ni-nya itu, ya-nya itu maf'ulun bih juga. Nah, kemudian mudhaf wa mudhafun ilaih seperti kullaha. Nah, bi asma'i haula. Kemudian ada isim majrur alal malaikah. Ya, baik ini kita belajar nahwunya, kemudian mufradatnya yang masing-masing mohon diketahui setiap kata itu arti dalam bahasa Indonesianya. Baik, ikuti saya ya. Yang pertama, wa'allama Adama. Ya, silakan. Wa'allama, dan dia mengajarkan Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Summa aradahum, kemudian dia mengemukakannya alal malaikah, kepada para malaikat. Faqala, lalu dia berfirman, ambiuni, sebutkan kepadaku, bi asma'i haula, nama-nama semua itu. In kuntum, jika kalian, shadiqin, orang-orang yang benar. Ya, jadi saya harapkan kata-kata yang ada di dalam Quran ini bisa dihafal ya, supaya kalau nanti buka Al-Quran lagi ayat-ayat berikutnya yang sama bunyinya, kata-kata itu sudah ditahu. Baik, kita pindah ke tafsirnya. Tafsirnya ini Al-Jalalain, dua Jalaluddin ya. Dan ini tafsir menurut bahasa ya, menurut sinonim atau makna dalam bahasa Arab. Jadi wa'allama Adamal asma, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan Allah mengajarkan nama-nama. Jadi al-asma itu jamak dari ismun ya, ismun itu nama. Kalau banyak asma. Kalau allama itu dari kata alima ya, alima mengetahui. Kalau ada tasdid di tengahnya allama, maka itu mengajarkan ya. Kalau alima mengetahui. Kalau allama mengajarkan. Kalau ta'allama belajar. Jadi Allah mengajarkan nama-nama. Yang dimaksud nama-nama di sini al-asma al-musammiyat ya, semua benda, baik itu benda mati, benda hidup, benda bentuk padat, cair, gas, benda berakal, tidak berakal, dan semuanya ya, itu diajarkan Allah kepada Adam, an ulqiya fi qalbihi ilmaha, dengan jalan memasukkan ke dalam kalbunya pengetahuan tentang benda-benda itu. Jadi dia hafal itu nama-nama benda ini namanya ini namanya ini ya. Sebelumnya itu belum ada namanya, maka Allah ajarkan
Jadi dimasukkan dalam kalbunya untuk dihafalkan nama-nama tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat ayat ini bahwa Adam itu lebih mulia daripada malaikat, ya. Summa aradahum, kemudian dikemukakannya kepada mereka, ya, itu kepada para malaikat. Jadi setelah Allah mengajarkan kepada Adam, lalu Adam menyajikannya kepada para malaikat nama-nama yang sudah diajarkan tersebut, yang aradahum alal malaikah, kepada para malaikat. Jadi malaikat itu jamak dari malak. Malak itu malaikat, ya, satu. Malakani dua. Malaikah ya banyak, beberapa malaikat. Nah, di sini menandakan bahwa Adam itu lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat diajar oleh Adam, sementara Adam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tadi malaikat itu membantah, tidak mau kalau manusia dijadikan khalifah di atas bumi ini. Maka untuk memperlihatkan kerendahan malaikat itu, ya, untuk memperlihatkan kehinaan malaikat daripada manusia, yaitu Adam, maka Allah mengatakan, ya, ambiuni, ya, beritahukan aku, sampaikan kepadaku. Nah, ini tanda bahwa malaikat itu lebih rendah daripada malaikat. Ambiuni, beritahukan kepadaku. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya akhbiruni, ya, akhbiruni. Jadi di situ ada wawu menandakan banyak, ya, banyak. Karena malaikat itu tidak satu tapi banyak. Akhbiruni, ni-nya itu, ya-nya itu aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bi asma'i haula, ya, nama-nama yang disebutkan tadi, ya, sudah disebutkan semua nama-nama itu kepada Adam alaihissalam. Kemudian Adam disuruh mengajarkan lagi kepada malaikat. Dan ketika malaikat ditanya, coba kamu sebutkan nama-nama tersebut. Nah, ternyata tidak mampu seperti Adam alaihissalam. Makanya dikatakan in kuntum shadiqin, kalau kamu merasa benar. Karena dia mau kalau Adam itu bukan ditunjuk sebagai khalifah di atas bumi ini. Apa sebabnya? Karena malaikat itu merasa bahwa manusia itu nanti kalau dijadikan khalifah di atas bumi ini hanya membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah. Ya, betul, itu terjadi seperti Kabil dan Habil. Kabil membunuh adiknya Habil, ya. Nah, itu terjadi pertumpahan darah. Jadi malaikat itu tidak tahu bahwa di antara manusia itu tidak semua melakukan kerusakan, tetapi ada juga yang melakukan kebaikan. Nah, karena dikira itu kalau malaikat yang diangkat khalifah mungkin akan tidak ada kerusakan, ya, sehingga tidak mau kalau manusia yang jadi khalifah. Yang inilah pentingnya kita belajar, ya, belajar, karena manusia itu diangkat oleh Allah makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah
ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk ya, dari semua bentuk makhluk yang lain. Tapi syaratnya yaitu dua, yaitu pertama beriman, yang kedua beramal saleh. Ya, karena tidak, dia turun derajatnya paling rendah. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan derajatnya yang paling rendah, ya, kecuali beriman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itu pahala yang tak putus-putusnya. Ya. Jadi kalau kita beriman dan beramal saleh, pahala jalan terus, tak putus-putusnya. Ya. Makanya jadilah manusia yang beriman dan beramal saleh. Jangan jadi manusia yang sebaliknya, yaitu kafir dan beramal buruk atau taleh. Ya. Itu jadi manusia seperti orang-orang yang suka melakukan kejahatan, melakukan kerusakan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita jadi orang baik. Ya, makanya Ananda ini dikirim ke pesantren oleh orang tua kalian untuk menjadi orang yang baik, ya. Orang yang beriman, beramal saleh, ya. Melakukan amal kebajikan. Ya, antara lain amal kebajikan yang bisa kita lakukan setiap hari, umpamanya salat berjamaah di masjid, ya, salat wajib berjamaah di masjid, zikir pagi dan petang, baca Al-Quran, kemudian salat sunat, ya, kemudian puasa sunat, ya, berkata-kata baik, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membaca buku-buku agama, selalu berdoa, bertawakal kepada Allah, bertasbih dan seterusnya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ya. Anak-anakku mudah-mudahan ini bisa menjadi anak yang bermanfaat, ya, bagi dirinya, orang tuanya, masyarakat, bermanfaat bagi agama, negara dan bangsa dan seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian mari kita baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah. Ya, ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Kabulkanlah ya Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.